Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurah limpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah, bagaimana kabarnya? Mudahan kalian semua senantiasa walafiat, berada dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, anak, pertemuan hari ini Bapak akan membahas tentang kitab Khulasah Nurul Yakin, di mana kitab Khulasah Nurul ini terdiri dari 4 jilid dan yang akan kita pelajari adalah jilid pertama. Tapi sebelum kita membahas kitab Khulasah ini, perlu kalian ketahui bahwa kitab ini dikarang oleh Syekh Umar. Mudah-mudahan Subhanahu wa taala menjadikan amal jariah buat beliau atas karangannya ini dan Allah menganugerahkan buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, anak-anak, Khulasah Nurul Yakin bab pertama. Bapak akan baca Ad-Daurul Awwali, bab pertama. Min hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Min hayati Rasulillah, dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga melimpahkan kesejahteraan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Sayyidina Muhammad huwa Sayyidina Muhammad Rasulullah, yaitu utusan Allah, ilan nasi kafatan, kepada manusia seluruhnya, wa akhirul anbiya'i, dan akhir para nabi atau nabi terakhir, wa imamur rusuli, dan pemimpin para rasul. Datang dengan membawa agama Islam. Allah yang tidak menerima Allah yaumati, pada hari kiamat, din, kepada agama ghairahu, selain Islam. Wa huwa min nasri sadati Quraisyin, dan beliau Sayyidina Muhammad dari turunan bangsawan Quraisy, asyraful qabilatin, qabilah yang paling mulia, fi Makkah. Taswilu nasabhu, dan kepada Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi salam, semoga kesejahteraan atas keduanya. Anak-anak sekalian, kita sebagai muslim, kita wajib belajar sejarah. Sejarah ini adalah bagian dari syiar Islam, bagian dari ajaran Islam, bagian dari isi kandungan Al-Quran. Hampir 60% Al-Quran ini berisi tentang sejarah. Sejarah para nabi, sejarah para rasul, sejarah orang takwa kepada Allah. Begitu pula sejarah orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kisah dalam Al-Quran tidak lain sebagai ibrah, sebagai pelajaran buat kita semua, bagi kehidupan orang-orang yang soleh, dan bagaimana akibat akhir dari kehidupan mereka, bagaimana akibat orang-orang yang durhaka kepada Allah, dan kehidupan dari mereka. Ini semua harus jadi gambaran, pelajaran, pegangan buat kita, bahwa kita jangan sampai melangkah di jalan yang salah, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mana dalilnya bahwa kita harus belajar sejarah? Surat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqsusil qasasa, maka ceritakanlah kisah-kisah, la'allahum yatafakkarun. Nah, inilah yang jelasan kita. Ceritakanlah kisah sejarah orang-orang muslim kepada anak-anak muslim, kepada kita semua, agar dengan sejarah itu, dengan kisah-kisah terutama yang berada dalam Al-Quran, kita menjadi manusia yang berpikir. Nah, dari seluruh kisah, paling hak kita pelajari tentu adalah kisah Nabi Musa kita, menjadi teman kita, yang hutan kita, akan bermanfaat kepada semua. Amin ya Rabbal alamin. Anak-anak kalian, huwa Rasulullah, Sayyidina Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Allah ila nasi, kepada seluruh umat manusia. Kalau nabi-nabi sebelum Rasulullah diutus hanya kepada kaum-kaum tertentu, Nabi Lut, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa alaihissalam, hanya diutus kepada kaum Samud, kepada Bani Yahudi, kaum Yahudi, maka seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Nah, itu tidakkan Rasulullah nabi-nabi. Bagaimana Al-Quran menyatakan, Quran surat Al-Anbiya ayat 107,
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau Muhammad kecuali rahmat untuk seluruh alam. Jadi Rasulullah ini bukan hanya untuk Arab, tapi untuk seluruh lapisan manusia, seluruh suku bangsa, seluruh kaum yang ada di dunia ini. Rahmatan lil alamin. Maka kita wajib menyebarkan syiar Islam ini ke seluruh pelosok negeri, ke seluruh kaum, karena Islam bukan hanya untuk orang Arab, bukan hanya untuk turunan Rasulullah, tapi untuk seluruh umat manusia. Ini adalah dalil dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Anbiya ini yang kedua, posisi yang kedua, Rasulullah adalah nabi terakhir. Bahwa setelah Rasulullah akan ada lagi nabi. Maka jika ada kemudian sekarang yang mengaku-ngaku nabi, seperti misalnya kita dengar Lia Eden atau Nabi Jagul atau Nabi Ahmad Musaddiq, wajib kita mendustakannya, karena itu adalah bertentangan dengan dalil bahwa telah Rasul tidak akan nabi. Rasulullah Sayyidina Muhammad adalah khatamul anbiya, sebagai penutup para nabi. Kita lihat surat Al-Ahzab ayat 40. Kana ahad rijalikum ana Muhammadun, bukanlah Nabi Muhammad itu amri jalikum, telah bapak salah seorang dari antara laki-laki kalian, walaki Rasulullahi, tetapinya Muhammad itu adalah Rasulullah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi, wa kana Allahu, dan terbukti Allah bi kulli syai'in, kepada segala sesuatu yang aliman, maha mengetahui. Inilah yang jadi dalil bahwa Rasulullah adalah sebagai khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Setelah Rasulullah tidak akan ada lagi. Nah, ini Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 40. Itu sendiri walau beliau adalah nabi akhir zaman, tapi beliau punya kedudukan yang sangat istimewa di sisi Allah sebagai Habibullah, sebagai pemimpin para nabi, pemimpin para rasul. Jabidini, beliau datang dengan membawa agama Islam. Kita sebagai orangnya sebagai muslim, alhamdulillah, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dilahirkan dari orang tua yang muslim dan kita menjadi seorang muslim. Ini adalah nikmat yang paling besar. Tidak ada nikmat di dunia yang paling besar adalah nikmat iman kepada Allah dan nikmat sebagai umat Rasulullah, sebagai seorang muslim, bahwa kita beragama Islam. Harus kita syukuri dengan sungguh-sungguh dan tumbuh kembangkan keimanan ini dengan menjalankan kewajiban-kewajiban telah Allah tetapkan kita. Alladzi la yaqbalullah, alladzi yang la yaqbalu, tidak akan menerima Allah yaumul qiyamati dinan ghairu, bahwa Allah tidak akan menerima agama selain agama Islam. Banyak agama di bumi ini, ada agamawi, ada agama ardi, agama samawi, ada agama Yahudi, agama Nasrani, agama Islam, agama samawi. Tapi agama Yahudi, agama Kristen atau agama Nasrani, setelah datangnya Islam, maka mereka tidak akan ditolak keberadaan. Maka siapapun yang menganut agama lain agama Islam, maka ditolak. Apalagi agama bumi seperti Hindu, Buddha, Konghucu, itu adalah agama filsafat manusia, pasti akan ditolak. Oleh karena itu, kata firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 85, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu, wa may yabtaghi, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, tidak diterima, wa fil akhirati sirin, dan orang tersebut nanti di akhirat termasuk orang-orang yang na'udzubillah min dzalik. Kita sebagai seorang muslim, siapa yang beragama, yang mencari agama selain dari agama Islam, fala yuqbala, Allah tidak akan menolaknya. Inilah syukur nikmat yang paling besar di sisi Allah bahwa kita sebagai seorang muslim. Ini termaktub dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 85. Terus wa min sadati Quraisyin, harus kita ketahui bahwa Rasulullah ini bukan turunan biasa, bukan turunan rakyat jelata gitu ya, tapi beliau adalah turunan bangsawan yang mulia, yaitu turunan Quraisy, di mana nasabnya bapaknya, kakeknya, buyutnya terus ke atas adalah
anak-anak dari anak-anaknya yang akan melahirkan Rasulullah. Dan nyambung atasnya sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail. Nabi Ismail punya anak banyak. Dari satu anak ada yang terbaik. Nah, yang terbaik itulah yang akan membawa genetik atau gen Rasul. Punya anak lagi, banyak anaknya. Nah, anak yang terbaik itulah yang akan melahirkan gen Rasulullah terus ke bawah. Jadi siapapun yang akan melahirkan gen atau menghabiskan keturunan lahirnya Rasulullah itu adalah anak-anak yang terbaik dan mulia dari anak-anak turunan Ismail alaihissalam. Nah, inilah keistimewaan Rasulullah SAW, bahwa beliau bukan manusia biasa, nasabuhu, dan bersambung nasabnya kepada Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Ada juga katakan bahwa Rasulullah adalah tidak bersambung kepada Ismail tapi kepada Nabi Adam alaihissalam, bukan dari jalur Nabi Ismail. Ini adalah keterangan yang lemah, keterangan ini karena tidak ada landasan atau keterangan yang menunjukkan bahwa Rasul dari Nabi Isyur. Yang paling terkenal pendapat Nabi Ismail bin Ibrahim Ahmad. Sekali ini adalah penjelasan singkat yang diberikan dari bab yang pertama ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Sekian, billahi wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.